Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yuni Astuti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian dalam PJOK hari Jumat. Di sini saya Peza Fibrianto dengan NIM 22086197 akan mempresentasikan skripsi dengan judul Hubungan penggunaan media digital dan aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kumo Rojoharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Langsung saja kita memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi di era globalisasi yang modern ini sudah melesat tinggi. Entah siapapun, dimanapun, dapat mengakses yang namanya media teknologi. Media sosial tercatat mampu membuat anak dan remaja mendapatkan kemudahan ketika harus menyelesaikan tugas sekolah. Ini semua merupakan dampak dari teknologi. Akan tetapi, gaya hidup siswa sekarang berbeda jauh dengan gaya hidup siswa sebelumnya. Perbedaan yang sangat menonjol yaitu ketidakaktifan bergerak dan cenderung pasif, serta mengakibatkan penurunan terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi di sekolah. Dari latar belakang ini, masalah seperti ini sudah meluas di kalangan siswa, di mana kenyataan yang ada gaya hidupnya kurang aktif, cenderung malas melakukan gerak atau aktivitas fisik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan alasan yang menonjol yaitu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi salah satu penyebab kurangnya aktivitas jasmani siswa tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara penggunaan media digital terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kumo Rojoharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Poin kedua yaitu apakah ada hubungan antara aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 di SD Negeri Kumo Rojoharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Yang ketiga yaitu apakah ada hubungan antara penggunaan media digital dan aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kumo Rojoharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah tadi, bahwasannya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penggunaan media digital terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 di SD Negeri Kumo Rojoharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Selanjutnya, yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan antara aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 di SD Negeri Kumo Rojoharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Yang ketiga yaitu hubungan antara penggunaan media digital dan aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 di SD Negeri Kumo Rojoharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Selanjutnya kita memasuki poin kedua yaitu hakikat media digital. Yang pertama yaitu hakikat media. Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini sudah melesat tinggi. Entah media sudah canggih dan beragam macam tersedia. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan, menurut Astuti tahun 2017. Selanjutnya ada juga pendapat Sumarsono dan kawan-kawan pada tahun 2019. Mereka menyatakan bahwa media dapat digolongkan dalam beberapa macam, akan tetapi pada intinya media dapat digolongkan menjadi media audio, media visual, dan media gabungan.
Selanjutnya, pendapat Purba pada tahun 2020 ia mengartikan bahwa media sebagai apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima informasi. Selanjutnya, pengertian media digital. Pendapat Gus Hepinelty pada tahun 2020, ia menyatakan bahwa media digital merupakan bentuk media elektronik dan tidak menyimpan data dalam bentuk analog. Teknologi analog adalah suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum teknologi digital. Selanjutnya, Baroro pada tahun 2016 menegaskan bahwa media digital merupakan salah satu media baru dalam bentuk gadget. Perkembangan gadget seiring dengan perkembangan zaman menjadi semakin canggih dan praktis untuk digunakan. Selanjutnya, pendapat Golole menyatakan bahwa media baru adalah media yang berbasis internet dengan menggunakan komputer dan telepon genggam yang canggih. Selanjutnya, ada dampak dari media digital. Menurut Sudrajat pada tahun 2017, ia menyatakan bahwa sifat dari internet sebagai media komunikasi adalah transisional, dalam artian terdapat interaksi antar individu secara intensif atau terus-menerus, dan ada umpan balik dari antar individu dalam setiap interaksi tersebut. Selain itu, terdapat partisipasi antar individu dengan mempertimbangkan untung atau rugi dalam setiap interaksi. Jadi, media digital ini memiliki dampak positif dan negatif, tetapi tergantung siapa yang menggunakannya dan siapa yang bisa membatasi media digital tersebut. Jika seseorang bisa membatasi media digital, ia akan mendapatkan yang namanya dampak positif. Dampak positif itu ialah mereka dapat memperoleh informasi lebih cepat, bisa berinteraksi antar individu dengan individu lainnya. Selanjutnya, hakikat aktivitas jasmani. Pengertian aktivitas jasmani ini adalah tiap gerak tubuh manusia yang diproduksi oleh otot rangka yang dapat menghasilkan pengeluaran energi atau membakar kalori dan memacu pada gerak tubuh yang meningkatkan kesehatan. Jadi, aktivitas jasmani ini merupakan salah satu gerak yang dapat membakar kalori. Misalnya, kita dapat melakukan jogging dan olahraga ringan lainnya. Itu merupakan aktivitas jasmani. Selanjutnya, manfaat aktivitas jasmani. Manfaat aktivitas jasmani ini salah satunya yaitu meningkatkan kardiospasi dan otot. Yang kedua, meningkatkan kesehatan tulang. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan metabolis. Yang keempat, membentuk komposisi tubuh. Selanjutnya, tipe-tipe aktivitas jasmani. Yang pertama yaitu aktivitas kardiovaskular atau aerobik, jenis aktivitas yang dilakukan bersifat untuk ketahanan. Dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat serta membuat kita lebih bertenaga. Selanjutnya, aktivitas penguatan otot. Membuat otot bekerja lebih daripada aktivitas biasa harian. Selanjutnya, aktivitas penguasaan tulang. Aktivitas penguatan tulang menghasilkan tenaga pada tulang yang membuat pada pertumbuhan dan kekuatan tulang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas jasmani. Menurut
Borhan, pada tahun 2021, ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik pada seseorang. Yang pertama, aktivitas tertinggi seorang atau manusia normal adalah usia 12-14 tahun dan akan terjadi penurunan secara signifikan tingkat aktivitas ketika menginjak usia remaja, dewasa, dan sampai usia. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu berbeda aktivitas jasmaninya. Pada umumnya, aktivitas fisik seorang laki-laki lebih besar dibandingkan aktivitas fisik seorang perempuan. Selanjutnya, etnis. Faktanya, perbedaan etnis seseorang yang dapat mempengaruhi tingkat aktivitas seseorang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Budaya yang terdapat di setiap negara pasti berbeda-beda. Misalnya negara Belanda, mayoritas masyarakatnya menggunakan sepeda untuk berpergian. Selanjutnya, tren terbaru. Salah satu tren terbaru saat ini adalah memulai perkembangan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, hakikat kebugaran jasmani. Pendapat Lenkana dan Muhtar pada tahun 2021 ia menyatakan bahwa kebugaran jasmani itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi seseorang yang memiliki banyak aktivitas setiap harinya. Selanjutnya, menurut Aminuddin, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Komponen kebugaran jasmani ada beberapa macam. Yang pertama yaitu daya tahan jantung, daya tahan paru-paru jantung. Selanjutnya, kekuatan dan daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ada beberapa macam, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Jadi, dengan rutin melakukan olahraga, ini dapat mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Selanjutnya, makanan bergizi. Asupan makanan yang bergizi dengan tingginya protein itu dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang pesat. Pergerakan manusia lebih cenderung ringan, mudah, dan tidak memerlukan aktivitas fisik yang lebih, sehingga berdampak pada kesegaran jasmani itu sendiri. Manfaat kebugaran jasmani yang pertama yaitu meningkatkan aktivitas bermain, meningkatkan motivasi dalam diri anak, meningkatkan semangat belajar dan berlatih, serta meningkatkan kesehatan pribadi anak didik. Selanjutnya, tes kebugaran jasmani. Di sini kita menggunakan tes TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia. Tes kebugaran jasmani Indonesia ini merupakan tes tergolong, yaitu untuk anak 6-9 tahun dan anak umur 10-12 tahun, dan untuk anak umur 13-15 tahun, dan untuk anak 16-19 tahun. Artinya, tes ini dapat digunakan untuk anak tingkat dari SD sampai dengan SMA. Untuk tes kebugaran jasmani Indonesia tingkat SMA, yaitu yang pertama yaitu tes kebugaran jasmani untuk anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu lari 30, 40, 50, 60 meter. Gantung siku tekuk, baring duduk 30 atau 60 detik. Lari 600, 1000, dan 1200 meter. Kegunaan dari tes kebugaran jasmani ini adalah untuk mengukur dan menentukan tingkat kebugaran jasmani anak
apakah anak tersebut bugar atau tidak bugar. Dengan menggunakan tes TKJ ini, nanti kita dapat mengetahui antara tingkat kebugaran jasmani anak tersebut. Adapun alat dan fasilitas tes TKJ ini, yang pertama yaitu lintas lari atau lapangan, yang kedua stopwatch, yang ketiga bendera star, yang keempat tiang pancang, 5 nomor dada, 6 palang tunggal, 7 papan berskala untuk loncat tegak, serbuk kapur, penghapus, peluit, dan fasilitas. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai acuan agar penelitian yang sedang dilakukan menjadi lebih jelas. Yang pertama yaitu penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan media digital terhadap kebugaran jasmani. Yang kedua, pengaruh aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani. Yang ketiga, pengaruh penggunaan media digital dan aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani. Berdasarkan kajian pustaka di atas dan kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan yang signifikan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu bersifat korelasi. Penelitian korelasional itu yaitu merupakan penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Tempat dan waktu penelitian, saya melakukan penelitian di SD Negeri Komuraharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, yang beralamat di Komuraharjo, Candi Bangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Populasi dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, saya mengambil populasi dan sampel yaitu siswa kelas 4 dan 5 di SD Negeri Komuraharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, berjumlah 44 siswa. Kelas 4 berjumlah 12 putra dan 9 putri. Kelas 5 berjumlah 13 putra dan 10 putri. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Penggunaan media digital dan aktivitas jasmani peserta didik itu merupakan variabel bebas, dan kebugaran jasmani merupakan variabel terikat. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian. Yang pertama yaitu instrumen media digital dan aktivitas jasmani. Untuk instrumen ini digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup. Haring Kunto menyatakan bahwasannya angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda checklist. Teknik pengumpulan data yaitu saya melakukan tes TKJI yang terdiri dari 5 tes yaitu lari 40 meter, tes gantung siku tekuk, baring duduk 30 detik, loncat tegak. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner, mekanismenya sebagai berikut. Yang digunakan dalam penelitian adalah yang disebar untuk responden. Yang pertama, saya menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara mengisi kuesioner tersebut. Selanjutnya, kuesioner tersebut dibagikan kepada peserta didik dalam bentuk Google Form. Ketika pengisian kuesioner, penelitian menegaskan bahwa penelitian ini bukan tes, jadi tidak berpengaruh terhadap nilai. Setelah penelitian mengumpulkan kuesioner dan melakukan transkrip atas hasil kuesioner, setelah memperoleh data penelitian, peneliti mengambil kesimpulan dan saran. Selanjutnya, fasilitas dan rehabilitas. Yang pertama yaitu melakukan uji validitas.
Yang kedua, uji reliabilitas teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis parsial menggunakan uji T. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan signifikan lebih kecil daripada 0,5, maka setiap variabel bebas yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, maka HA diterima. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel dan signifikan lebih besar 0,05, maka setiap variabel bebas yang diteliti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel, maka HA ditolak. Selanjutnya, uji F atau uji simultan. Selanjutnya, koefisien determinasi. Baiklah, mungkin cuman itu hasil seminar proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.